Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putu Eka Primayanti SPD. Saya merupakan pengajar matematika di SMK Negeri 1 Seririt yang juga merupakan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan prodi Pendidikan Matematika di Universitas Asahan. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Berdiri. Aturan mengajari umat. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat berdoa. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Silakan duduk dulu. Bagaimana kondisinya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Nihil ya? Oke, Ibu lihat juga udah nihil. Kalian bagaimana kondisinya? Sehat semua? Sehat. Semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat. Oke. Sebelum kita mulai, karena biar kalian lebih semangat dan lebih fokus, kita ice breaking dulu ya. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke. Kalau Ibu bilang tepuk tangan 1 kali, kalian tepuk tangan 1 kali. Oke. Kita mulai. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. 3 kali. Ayo. Ayo. Ada kata tepuk enggak? Nah, tidak ada kata tepuk. Kalau tidak ada kata tepuk, kalian jangan tepuk tangan. Kalau ada kata tepuk, baru kita tepuk tangan. Kita ulangi ya. Tepuk tangan 2 kali. 1 kali. Oke, bagus. Sudah fokus semua ya. Oke, karena sudah fokus semua, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Untuk hari ini, kita masih di materi trigonometri. Kalau di pertemuan sebelumnya kan kita mempelajari mengenai perbandingan-perbandingan pada segitiga siku-siku. Perbandingan-perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Masih ingat nggak ada berapa perbandingan trigonometri? Ada 3. Ada berapa? Ada 6. Ingat ada 6 ya. Ada sin, cos, tan, apa lagi? Kosek, sekan, kotangan atau kot ya. Oke, masih inget nggak nih? Coba Nanda deh, coba sin. Sin yaitu demi yang dimana depan dibagi miring. Iya, sin adalah dibagi sisi miring. Masih ingat ya? Oke, yang kedua cos. Coba deh, siapa ya? Siapa yang bisa? Oh boleh, cos. Cos adalah samping perbanding miring. Oke, jadi cos adalah sisi samping dibagi sisi miring. Kalau tan gimana? Siapa yang bisa? Oh boleh, Sudi. Kalau tan apa Sudi? Sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depan dibagi sisi samping. Yang lain semuanya udah ingat ya? Ya. Nah, tapi kalau sebelumnya kita kan mempelajari mengenai perbandingan trigonometri itu pada sudut-sudut yang kita pakai kalkulator kan waktu ini. Nah, kita menggunakan kalkulator. Nah, bagaimana jika tanpa kalkulator? Seperti itu ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui serangkaian pembelajaran model problem-based learning, kalian diharapkan bisa nanti mengetahui atau menganalisis nilai-nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa itu diantaranya 30 derajat, 45, 60, dan 90. Nah, tujuan yang kedua adalah setelah peserta didik setelah pembelajaran itu peserta didik diharapkan dapat memecahkan masalah kontekstual atau masalah kehidupan nyata yang berhubungan dengan sudut-sudut istimewa ini dengan baik. Seperti itu. Nah, jadi kita di sini kalau sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita menggunakan kalkulator, di sini di pembelajaran yang sekarang kita tidak menggunakan kalkulator untuk mengerjakan. Oke, anak-anak, silakan kalian coba perhatikan slide yang Ibu tayangkan. Di sini ada gambar apa?
Ya, di sini ada gambar rumah. Nah, dan juga ada suatu permasalahan, yaitu Pak Eka tuh ingin membangun rumah dengan berukuran 8 kali 6. Contoh gini, kalau di kehidupan nyata ya, kalau kalian ingin mengukur bangun rumah, kan kalian harus membeli genteng ya. Nah, agar tahu berapa sih genteng yang harus kita beli, maka kita harus mengetahui apa dulu? Luas atap boleh atau lebar atap. Nah, ini sama permasalahannya, sejenis. Jadi Pak Eka ini ingin mengetahui luas atap dari rumah yang akan dia bangun. Nah, sebelumnya dan udah ada di sini kemiringannya itu diketahui 30 derajat. Bantulah Pak Eka menelaah luas atap rumah tanpa kalkulator. Jadi ceritanya Pak Eka tuh nggak punya dia kalkulator saintifik atau HP canggih yang bisa ngukur sin 30 berapa ya. Jadi di sini kalian harus mengetahui berapa sih trigonometri dari 30 derajat kayak gitu. Nah, kan maka dari itu pada pembelajaran hari ini kita akan mengetahui bagaimana caranya mencari jika kita tidak memiliki kalkulator ya. Untuk mengerjakan ini kita akan mengerjakannya seperti biasa, seperti yang sebelumnya kita mengerjakan di ELKPD Live Worksheet-nya. Nah, untuk itu silakan kalian bagi dulu kelompoknya seperti kemarin-kemarin, silahkan membentuk kelompok terlebih dahulu. Oke, sudah dalam kelompok semua? Sudah. Karena kita akan mengerjakannya di live worksheet seperti pertemuan sebelumnya, link live worksheet-nya akan Ibu kirimkan di grup kelas kalian ya. Sudah masuk linknya? Sudah, oke. Silahkan kalian diskusikan, kalian buka dulu linknya. Sudah bisa diakses? Coba dibuka dulu. Sudah. Sudah semua bisa mengakses linknya? Sudah. Nah, sudah ya. Oke, di sana di linknya tersebut sudah memunculkan LKPD kalian. Silahkan diisi nama anggota kelompoknya, lalu dikerjakan. Kalian diskusikan soal-soal yang ada di masalah-masalah yang ada di LKPD tersebut ya. Oke, kalian lihat di sini di LKPD-nya, di sini kan ada kolom untuk menaruh nama anggota kelompok kalian ya. Jadi di satu kelompok itu hanya cukup satu saja. Di satu HP saja mengerjakan. Jadi jangan semua, biar tidak double. Lalu selanjutnya silahkan kalian kerjakan yang di bawah-bawahnya. Coba didiskusikan. Kenapa? Ada masalah? Caranya ngisiin akar. Oh ini, kalau mau ngisi akar tuh sama seperti kalian ngetik biasa di sini, cari kan di sininya. Nah ini ya, jangan pakai yang centang ya, yang ini. Oh ya, oke Bu, makasih. Oke. Gimana? Ada masalah? Bu, kalau di sini diisi apa? Oh ini kan berkenaan dengan soal sebelumnya yang ini. Sudut PCB yang mana? PCB kan yang sebelah sini ya, yang di C-nya ini 60 derajat, berarti di sini berarti kalian isi 60 derajat, benar. Jadi jawaban yang tadi. Ini juga sama di sininya. Oke, bisa? Bisa. Silakan dilanjutkan. Kenapa? Istimewanya ya? Iya. Misalnya sin 60, sin itu apa tadi? Sin itu apa?
Sisi depan per miring. ya, sisi depan per miring kan gitu. Jadi kalian nanti perhatikan di segitiga yang ini. Oh. Sin 60-nya di mana? Di sini. Nah, Sisi depannya berarti yang mana? nih. Iya, yang ini. Miringnya? Miringnya Mana? Si miring. Iya, yang itu, yang 2. Berarti sin 60 3 akar 2. akar 3 per 2. iya, kayak gitu. Oke, bisa? Oke, lanjutkan ya. Jadi diingat-ingat lagi yang kemarin-kemarin sin itu apa, cos itu apa, tan itu apa. Perhatikan sudutnya. Kalau diminta sin 60, pakai 60-nya. Kalau sin 30, iya, benar. Ayo, diskusi yang baik. Jangan bercanda. Ah, benar. Berarti yang mana dia? P, C, B. Nah, jadi kita kayak tengah-tengah sudutnya P, C, B. Berarti di sini ya. Kenapa? Kalau nomor 2 gimana jawab? Nggak ada. Langsung ketiga soalnya. Oh iya, nomor 2 ini kan hanya diminta memperhatikan. Jadi diberikan A, B, C, D, dikasih persegi panjang, persegi dipotong. Jadi langsung memang ke nomor 2. Jadi kegiatan nomor 1 tuh ceritanya memperhatikan. Langsung ke sini aja, ke nomor 3 ini. Iya, udah tadi. Ada masalah? Bagaimana anak-anak, ada yang belum? Saya lihat beberapa sudah.
Ya, kirimnya pakai email. Emailnya masih sama seperti yang sebelumnya. Tapi jika kalian lupa, saya akan kirimkan emailnya. Jika kalian ada yang sudah selesai, ingat kirim ke email ya. Emailnya ini Ibu kirimkan ulang lagi. Ingat diisi nomor kelompok atau nama kelompok. Emailnya sudah Ibu kirimkan di grup, ya, sudah masuk. Ingat diisi nomor kelompok, ini kelompok 1, Nanda nanti kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, Melin ya. Diisi nama kelompok, terus apa lagi itu isinya? Grade misalnya. Full name-nya itu pakai kelompok apa gitu. Grade-nya, grupnya, kok, tunggu bentar. Yang mana? Yang ini. Grup atau level. Oh ya, grup atau level itu pakai kelasnya kalian, yaitu kelas 10. Ya, school subjeknya matematika. Emailnya dilihat di grup ya. Sudah ada yang mengirimkan? Oke, Ibu cek dulu. Baru 3 kelompok yang mengirimkan? Kelompok berapa ya belum? Oh iya, masih ada waktu, silahkan. Hasilnya bagus-bagus nih. Rata-rata dapat 10. Iya. Oh itu bukan, itu gini, itu nama kelompok. Kelompok 2. Ya, itu kelas 10. School subjek matematika. Ya. Ini nama. Nah, di sana email, ya. Ini Primayanti. Oke, pas. Oke, Ibu lihat semua kelompok sudah mengirimkan hasilnya. Selanjutnya mari kita mempresentasikan hasil diskusi dari kalian. Ada yang mau jadi perwakilan? Boleh, kelompok 1 dulu. Kelompok yang lain, tolong diperhatikan temannya. Nanti jika ada yang berbeda, kalian bisa menyanggah atau ini pakai di sini aja ya, pakai yang di tempat Ibu aja. Oke, yang lain perhatikan temannya ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum kami presentasi, perkenalkan saya Putu Krisna Dewi. Saya Gustia Darmianti. Saya Fitri Janji. Dan satu lagi Komang Noviani. Dari sini Pak Eka sedang membangun rumah dengan alas berukuran 8 x 6 meter. Desain rumah seperti gambar di atas. Pak Eka ingin menghitung perkiraan luas atap rumahnya nanti. Jika overstick adalah struktur atap yang dibuat untuk menonjolkan ke arah luar bangunan sebesar 1 meter dan kemiringan yang diinginkan sebesar 30 derajat. Maka bantulah Pak Eka menelah luas atap rumahnya nanti tanpa kalkulator. Dan yang terakhir yaitu yang kelima. Dengan menggunakan gambar tersebut, tentukanlah sin 30 derajat yaitu 1/2. Dan
cos 30 derajat sama dengan akar 3/2. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Nah, di sini yaitu tannya 30 derajat sama dengan 1 per akar 3, sin 60 derajat sama dengan akar 3/2, cos 60 derajat sama dengan 1/2, dan tan 60 derajat sama dengan akar 3. Yang pertama, masih ingatkah kalian dengan persegi? Bagaimana sifat-sifatnya? Jadi memiliki 4 sisi dan sudut yang sama besar. Yang kedua, berikan persegi ABCD dengan panjang sisi 1 cm. Kemudian dipotong menjadi 2 bagian berdasarkan diagonalnya. Seperti ini ya. Dan yang ketiga itu dari 2 bagian segi tersebut kita ambil salah satunya. Jadi besar sudut BAC adalah sama dengan 45 dan besar sudut ACB adalah 45. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, tentukanlah panjang ruas garis AC. Jadi AC sama dengan akar AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Dan BP sama dengan akar 1 pangkat 2 ditambah 1 angkat 2. Dan BP sama dengan akar 1 ditambah 1. BP sama dengan akar 2 cm. Isikanlah hasil di atas pada gambar di bawah. Jadi jawabannya adalah akar 2 cm. Yang kelima, dengan menggunakan gambar tersebut tentukanlah. Jadi jawabannya sin 45 derajat sama dengan 1 per akar 2. Cos 45 derajat sama dengan 1 per akar 2. Dan tan 45 derajat sama dengan 1. Dilanjutkan oleh rekan saya Setia. Desain rumah seperti gambar di atas. Pak Eka ingin menghitung perkiraan luas atap rumahnya nanti. Kemudian ada pertanyaan. Perhatikan gambar rumah Pak Eka. Terdiri dari bentuk apakah atap rumah Pak Eka? Tentu kita sudah tahu kan. Kita dapat lihat bahwa atap rumah Pak Eka terdiri atas 2 persegi panjang. Kemudian, nah kita lihat. Ini merupakan bagian atap dari rumah Pak Eka. Jika rumah Pak Eka tersebut terbentuk dari 2 persegi panjang. Nah, jika kalian perhatikan, atap rumah Pak Eka terdiri dari 2 sisi yang berbentuk segi panjang, yaitu terdiri dari lebar atap dan juga panjang atap. Nah, untuk menentukan luas atap rumah Pak Eka, kita dapat mengetahui dari permasalahan di atas, yaitu yang pertama, diketahui rumah dengan alas berukuran 8 dikali 6 meter. Panjang atap dengan observer stack 1 meter sama dengan 8 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 10 meter. Kemudian sudut elevasinya adalah 30 derajat. Yang ditanya kemudian adalah luas atap rumah. Oke, untuk penyelesaiannya. Karena luas atap terdiri atas 2 persegi panjang, jika kita perlu mencari lebar atap. Jadi kita perlu mencari lebar atapnya. Nah, kita bisa lihat lebar atapnya merupakan bagian miring, kemudian ini adalah bagian samping, dan sudut elevasinya di sini. Nah, untuk mencari rumah Pak Eka atau luas
atap rumah Pak Eka, kita dapat menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, karena yang diketahui adalah sisi miring dan juga sisi samping, maka yang cocok dengan perbandingan trigonometri adalah cos, di mana cos adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring, yaitu cos 30 sama dengan 3 bagi lebar atap rumah Pak Eka. Seperti 3 adalah sampingnya, kemudian lebar rumah Pak Eka adalah sisi miringnya. Kemudian sama dengan akar 3 sama dengan 3, akar 3 per 2 sama dengan 3 per lebar. Jadi lebar atapnya adalah 3 dikali 2 akar 3 sama dengan 6 akar 3. Selanjutnya, tentukanlah luas atap Pak Eka. Nah, untuk menentukan luas atap Pak Eka, itu kita menggunakan rumus, yaitu 2 dikali lebar atap dikali panjang atap sama dengan, yaitu adalah 2 dikali 6 akar 3 dikali 10. Nah, 2 dikali lebar atapnya. Lebar atapnya kita tahuin itu 6 akar 3. Kemudian dikali panjang atapnya. Panjang atapnya itu kan 10. Seperti yang kita ketahui di awal. Jadi sama dengan 120 akar 3. 120 per akar 3. Per akar 3. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana kelompok lain? Ada yang memberi tanggapan? Oke, silakan. Kelompok 2. Menurut dari kelompok kami, untuk jawaban lebar atap itu kan jawaban di akhir itu 6 akar 3. Nah, kelompok kami merasionalkannya sehingga hasilnya itu menjadi 2 akar 3. Dan untuk luas atap, kan di situ hasilnya 120 per akar 3. Di sini kita mendapatkan yaitu 40 per akar 3. Karena luas atap sama dengan 2 kali lebar atap dikali panjang atap sama dengan 2 dikali 2 akar 3 dikali 10 sama dengan 40 akar 3 cm kuadrat. Itu saja, Bu. Oke, berarti ada jawaban yang sedikit berbeda dari. Jadi di sini ada jawaban yang sedikit berbeda dari temannya, katanya dari kelompok 2 itu mendapatkan 40 akar 3, sedangkan yang di depan 120 per akar 3. Nah, bagaimana itu? Sebenarnya sama saja, atau boleh saja digunakan jawabannya, baik jawaban Ariantini maupun jawaban saya. Itu sama saja, itu sama-sama benar. Cuma jawaban Ariantini kan sudah dirasionalkan. Jawaban saya belum, yang di bagian ada bagian dirasionalkan kan. Ya, Nah, jika kalau jawaban saya di bagian akhir yaitu 120 dirasionalkan, maka hasilnya sama, yaitu 40 akar 3. Mungkin Cara bisa ditulis merasionalkannya di yaitu papan biar teman-temannya gini. 120 per akar 3 sama dengan akar 3 per akar 3 sama dengan atau kali? yang mana? Yang itu. Kalau merasionalkan, iya. Ya, kali-kali. Kali. Bukan yang itu. Oh iya. Oh iya ya. Ingat ya, kalau merasionalkan dikalikan. Dikali sama dengan 120 per 3 akar 3. Nah, ini kan dibagi. Jadi hasilnya 40 per akar 3. Jadi jawabannya sama. Sama-sama benar. Cuma jawaban di akhir di kelompok kami itu tidak dirasionalkan. Nah, pertanyaan itu belum dirasionalkan. Iya. Jadi ada lagi saya. Bagaimana? Kelompok lain? Jadi ada yang dapat, mungkin ada yang memperoleh hasil 120 per akar 3, ada yang memperoleh hasil 40 akar 3. Itu sebenarnya sama, sudah benar ya keduanya. Cuma kalau 120 per akar 3 itu dia belum dirasionalkan. Ingat, jika ada akar di bawah per, itu kita sebaiknya merasionalkan. Jadi hasil akhirnya
keduanya benar, cuma kalau bisa kita rasionalkan agar hasilnya menjadi 40 akar 3 ya. Oke, beri aplaus dulu untuk baik kelompok 1, kelompok 2. Itu hanya dari kami. Terima kasih kami ucapkan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sekian kata kami ucap untuk para santi. Om Santi, Santi, Santi. Oke. Silakan duduk kembali. Oke. Jadi tadi presentasi temennya sudah bagus, terus saya lihat kalian sudah memperhatikan dengan baik, bahkan ada yang menanggapi ya. Jadi sudah bagus semuanya dan memang benar seperti penjelasan yang tadi. Jadi kadang hasil tuh terlihat berbeda, tapi sebenarnya bisa saja itu sama. Contoh seperti yang tadi, kalau di kelompok 1 itu memperoleh hasil 120 per akar 3, itu kan akarnya masih di bawah per ya. Nah, kalau ada akar, bentuk akar di bawah per, itu kita harus rasionalkan. Dan jika sudah dirasionalkan, merasionalkannya pun boleh saat di sini, saat di 6 per akar 3, boleh di akhir. Kalau di akhir, kan hasilnya sama saja ya, jadinya 40 akar 3. Yang lain sudah dapat semua jawabannya segitu? Sudah, oke. Oke, kita sudah selesai mendiskusikan LKPD kita. Sudah dari sini kita dapat menarik kesimpulan jika kita mencari perbandingan trigonometri pada sudut 60 dan 30 derajat, itu kita bisa menggunakan segitiga sama sisi. Sedangkan pada saat kita mencari 45 derajat itu kita menggunakan apa tadi? Persegi, iya. Oke, ada nggak yang bisa nih menyebutkan beberapa perbandingan trigonometri pada sudut istimewa ulang ya? Contohnya misalnya sin 45, sin 60 deh, sin 60. Oke, coba Melin. Sin 60 adalah setengah akar 3. Iya, benar. Sin 60 setengah akar 3, atau kalau tadi karena kita tidak bisa menulis setengah akar 3, kita menulisnya akar 3 per 2. Oke. Selanjutnya misalnya tan 45. Ada yang mau? Oke, coba Lia. Coba tan 45 Lia. Tan 45 adalah 1. Ya, tan 45 itu 1. Atau di sini kalian bisa lihat sudah Ibu rangkum ya. Kita sudah rangkum perbandingan trigonometri pada sudut istimewa atau pada segitiga siku-siku ya, pada sudut istimewa. Ada 0 derajat, sin 0 derajat itu 0, sin 30 derajatnya setengah, sin 45-nya setengah akar 2, sin 60 derajatnya setengah akar 3, dan dan seterusnya ya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ingat bahwa kita bisa menggunakan teknologi itu untuk hal yang lebih baik. Jadi kalian bisa mengerjakan soal kalian menggunakan handphone ya. Jadi handphonenya nggak cuma dipakai untuk main game. Lebih menyenangkan ngetik di HP apa tulis tangan di kertas? Di HP. Ya udah. Jadi untuk pelajaran berikutnya mungkin kita akan tetap menggunakan live worksheet ini ya. Oke, ada yang belum dipahami untuk pembelajaran hari ini? Udah semua. Oke. Jika sudah semua, silakan kalian kembali ke bangku kalian masing-masing. Ibu ada sedikit soal, 2 soal saja. Silakan keluarkan kertasnya. Oke, silahkan kalian keluarkan kertasnya. Ibu ada 2 soal, coba dikerjakan. 10 menit saja. Oke, silahkan dikerjakan. Soalnya ada di slideshow di depan.
Jika kalian sudah selesai, boleh dikumpulkan ya. Sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan. Oke, baik. Sama satu lagi, Ibu punya semacam angket, jadi silahkan nanti kalian kerjakan. Tidak harus di sini, di rumah. Nanti saya kirimkan link, Ibu kirimkan link pengerjaan angketnya. Angket tersebut tidak mempengaruhi nilai kalian, jadi kalian jawab sejujur-jujurnya saja. Apa yang kalian rasakan itu kalian tuliskan saja di sana. Jadi nggak usah takut nilainya nanti jelek kalau seumpamanya jawabnya jelek-jelek, tidak ya. Silahkan dikerjakan. Ibu akan kirimkan nanti linknya di WA kalian ya. Oke. Pembelajaran hari ini sudah selesai sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba menggunakan atau menyelesaikan permasalahan trigonometri itu dengan alat sederhana yang kita sebut dengan klinometer. Jadi nanti kita akan mengerjakan proyek dengan klinometer ya. Jadi kalian siapkan perlengkapan kalian, nanti akan saya kirimkan apa saja benda-benda yang harus disiapkan. Oke? Baik, pembelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Silakan ketua kelas ditutup pembelajaran hari ini. Berdiri. Aturang Parama Sati. Selamat siang.